Assalamualaikum, halo penonton saluran Makiem semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah lagi nih tentang seorang pemuda wadidaw yang tulus ikhlas membantu seorang Bu RT saat suami beliau sedang dirawat di rumah sakit. Bantu bukan sembarang membantu, tapi juga membantu itunya. Apanya anunya lah pokoknya. Duh, pasti itu ya, Mak. Daripada penasaran, mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Usia Bu Hartono sebenarnya tidak muda lagi, mungkin menjelang 50 tahun. Sebab suaminya Pak Hartono yang menjabat ketua RT di kampungku sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Aku mengetahui itu karena hubunganku dengan keluarga Pak Hartono cukup dekat. Maklum sebagai tenaga muda, aku sering diminta Pak Hartono untuk membantu berbagai urusan yang berkaitan dengan kegiatan RT. Namun, berbeda dengan suaminya yang sering sakit-sakitan, sosok istrinya wanita yang anaknya kini menetap di luar Jawa mengikuti tugas sang suami itu jauh berkebalikan. Kendati usianya hampir memasuki kepala 5, Buhar. Begitu biasanya aku dan warga lain memanggil. Buhar sebagai wanita, beliau belum kehilangan daya tariknya. Memang beberapa kerutan mulai nampak di wajahnya, tetapi tampilannya sungguh masih mengundang pesona. Aku dapat mengatakan ini karena belakangan terlibat percukurukan panjang dengan wanita berpostur tinggi besar tersebut. Kisahnya berawal ketika Pak Hartono mendadak menderita sakit cukup serius. Ia masuk rumah sakit dalam keadaan koma dan bahkan berhari-hari harus berada di ruang ICU sebuah rumah sakit pemerintah di kotaku. Karena ia tidak memiliki anggota keluarga yang lain, sementara putri satu-satunya berada di luar Jawa, aku diminta Buhar untuk membantu menemaninya selama suaminya berada di rumah sakit menjalani perawatan. Dan aku tidak bisa menolak karena memang masih menganggur tamat SMA setahun lalu. Kami bapak-bapak di lingkungan RT meminta Mas Hadi mau membantu sepenuhnya keluarga Pak Hartono yang sedang tertimpa musibah. Khususnya untuk membantu dan menemani Buhar selama di rumah sakit. Mau kan Mas Hadi? Begitu kata beberapa anggota arisan ronda malam bapak-bapak kepadaku saat menengok ke rumah sakit. Bahkan Pak Nandang, seorang warga yang dikenal dermawan secara diam-diam, menyelipkan uang Rp700.000 di kantong celanaku, yang katanya untuk membeli udut samsu dan agar tidak menyusahkan Buhar. Dan aku tidak bisa menolak, karena memang Buhar sendiri telah memintaku untuk menemaninya. Hari-hari pertama mendampingi Buhar merawat suaminya di rumah sakit, aku dibuat sibuk, harus mondar-mandir, menebus obat, atau membeli berbagai keperluan lain yang dibutuhkan. Bahkan, kulihat wanita itu tak sempat mandi dan sangat kelelahan, mungkin karena tegang suaminya tak kunjung siuman dari kondisi komanya. Menurut dokter yang memeriksa, kondisi Pak Hartono yang memburuk diduga akibat penyakit radang lambung akut yang diderita. Akibat komplikasi dengan penyakit diabetes yang diidapnya cukup lama, daya tahan tubuhnya menjadi melemah. Menyadari penyakit yang diderita tersebut, yang kata dokter proses penyembuhannya dapat memakan waktu cukup lama. Berkali-kali aku meminta Buhar untuk sabar. Sudahlah Bu, Ibu pulang dulu untuk mandi atau beristirahat. Sudah 2 hari saya lihat Ibu tidak sempat mandi, biar saya yang di sini menunggu Pak Har. Kataku menenangkan. Saranku rupanya mengena dan diterima. Maka siang itu, ketika serombongan temannya dari tempatnya mengajar di sebuah SMP membesuk, ia meminta para pembesuk untuk menunggu suaminya. Oh iya, Buhar berprofesi sebagai guru, sedangkan Pak Har adalah seorang karyawan sebuah instansi pemerintah. Saya mau pulang dulu sebentar untuk mandi di antar Hadi. Sudah 2 hari saya tidak sempat mandi.
katanya kepada rekan-rekannya. Dengan sepeda motor milik Pak Har yang sengaja dibawa untuk memudahkan aku kemana-mana saat diminta tolong oleh keluarga itu, aku pulang memboncengkan Buhar. Tetapi di perjalanan dadaku sempat dak-dik-dukder gara-gara mengerem mendadak motor yang ku kendarai karena nyaris menabrak becak. Buhar yang ku bonceng tertolak ke depan. Akibatnya tertengkarlah aku oleh tangan Buhar yang terkaget akibat kejadian tak terduga itu. Punggungku terasa tertumbuk objek empuk yang ku yakini size-nya cukup gede. Pikiran kreatifku jadi mulai menari-nari. Sambil berkonsentrasi dengan sepeda motor yang ku kendarai, pikiran kreativitasku berkelana dan mengawang-awang mengilhami seberapa guede alat kreatif hak milik wanita yang aku bonceng. Pikiran semrawut yang semestinya tidak boleh timbul, mengingat suaminya adalah seorang yang kuhormati sebagai ketua RT di kampungku. Pikiran kreatif itu muncul, mungkin karena aku memang sudah tidak asli lagi. Aku pernah berkreasi kerja kreatif bercukur-ukuk, kendati hanya 1 kali. Hal itu kukerjakan dengan beberapa teman SMA saat usai pengumuman hasil Eptanas. Setelah mengantar Buhar ke rumahnya yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumahku, aku pamit pulang mengambil sarung dan baju untuk ganti. Jangan lama-lama nak Hadi, ibu cuma sebentar kok mandinya. Lagian kasihan teman-teman ibu yang menunggu di rumah sakit, katanya. Dan sesuai dengan pesannya, aku segera kembali ke rumah Pak Har setelah mengambil sarung dan baju. Aku langsung masuk ke ruang dalam rumah Pak Har. Ternyata di meja makan telah tersedia segelas kopi panas dan beberapa potong kue bikang embem di piring kecil. Dan mengetahui aku yang datang terdengar suara Buhar menyuruhku untuk menghabisi hidangan yang telah disediakan. Maaf nak Hadi, ibu masih mandi, sebentar lagi selesai. Suaranya terdengar dari kamar mandi di bagian belakang. Tidak terlalu lama menunggu, ia keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ke kamarnya lewat di dekat ruang makan tempatku minum kopi dan makan kue. Saat itu tidak seperti tampilan konvensional pada umumnya. Ukuran handwagnya terpantau tidak terlalu besar, sehingga kurang mampu untuk mengcover segalanya. Tak urung kendati sepintas aku sempat tersuguhkan pemandangan panoramik Fata Morgana yang digidau aha-aha. Betapa tidak, karena itulah apanya tak cukup besar dan lebar, maka tidak cukup sempurna untuk mengcover keseluruhan asuransinya. Benar seperti dugaanku. Buhar memang tinggi besar, bahkan apanya lah, itu pokoknya nyaris mendobrak kap komponennya. Buhar nampaknya mengusahakan sekuatnya untuk tetap presisi membalutkan cover komponen itu. Sempat menarik tatap mata kreatifku, bahkan ketika ia hendak masuk ke kamarnya, terlihat radiator intinya, dan yang tak kalah fenomenal, belum dilengkapi dengan penutup radiatornya. Bicara aksesoris lainnya, mungkin seperti tas bakul purun atau lebih. Sebagai wanita yang telah berumur, memang tidak persis yang lainnya, akan tetapi besar semangatnya. Fotogenik dipandang hak miliknya itu sungguh masih menyimpan magnet, maka dar-der-dor jantungku menjadi kian kencang bersemangat oleh karena itu. Sayang cuma sekilas, begitu aku membatin, tetapi ternyata tidak. Kesempatan kreasi kembali terulang. Belum hilang kewadidawanku, ia kembali keluar dari kamar dan masih belum melengkapi tampilannya. Tanpa mempedulikan aku yang tengah duduk terbengong, ia berjalan mendekati almari di dekat tempatku duduk. Di sana, ia mengambil beberapa barang yang diperlukan. Bahkan beberapa kali ia harus membungkukkan badan karena sulitnya barang yang dicari. Seperti ia sengaja mengerjakan hal ini. Tak urung kembali aku menemukan Fata Morgana yang tak kalah dikidau dalam jarak yang cukup dekat.
perasaan kreatifku menjadi tidak karuan dan badanku terasa panas dingin dibuatnya. Mungkin aku harus minum paracetamol deh. Apakah Buhar menganggap aku masih pemuda ingusan hingga ia tidak merasa canggung tampil kreatif di hadapanku? Atau ia menganggap dirinya sudah terlalu tua hingga mengira tampilannya tidak lagi berarti bagi seorang laki-laki? Apalagi laki-laki muda penuh kreativitas sepertiku. Atau malah ia sengaja berkreasi agar semangat kreatifku terpancing. Pertanyaan-pertanyaan itu serasa berkecamuk dalam hatiku, bahkan terus berlanjut ketika kami kembali berboncengan menuju rumah sakit. Dan yang pasti, sejak saat itu, perhatianku kepada Buhar berubah total. Aku menjadi sering mencuri-curi pandang untuk dapat mengilhaminya yang kuanggap masih amboy. Apalagi setelah mandi dan berganti pakaian, kulihat ia tampak lebih muda dari biasanya. Semangat berkreasi kreativitasku jadi kian tersulut kendati tetap kupendam dalam-dalam. Dan perubahan yang lain, aku sering mengajaknya berbincang tentang apa saja di samping selalu siap mengerjakan setiap ia membutuhkan bantuan. Hingga hubungan kami semakin akrab dari waktu ke waktu. Sampai suatu malam, memasuki hari kelima kami berada di rumah sakit. Saat itu, hujan terus mengguyur sejak sore hari, maka orang-orang yang menunggu pasien yang dirawat di ruang ICU sejak sore telah mengkapling teras luar bangunan ICU. Maklum, di malam hari penunggu tidak boleh memasuki bagian dalam ruang ICU. Dan penunggu biasanya memanfaatkan teras yang ada untuk tiduran atau duduk mengobrol. Dan malam itu, karena guyuran hujan, lahan untuk tidur jadi menyempit karena pada beberapa bagian tempias oleh air hujan. Sementara aku dan Buhar yang baru mencari kafling setelah makan malam di kantin menjadi tidak kebagian tempat. Setelah mencari cukup lama, akhirnya aku mengusulkan untuk menggelar tikar dan karpet di dekat bangunan kamar jenazah. Aku mengusulkan itu karena jaraknya masih cukup dekat dengan ruang ICU dan itu satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk berteduh. Kendati cukup gelap karena tidak ada penerangan di sana. Awalnya Buhar menolak karena posisinya di dekat kamar jenazah. Namun akhirnya ia menyerah setelah mengetahui tidak ada tempat yang lain dan aku menyatakan siap berjaga sepanjang malam. Janji Hadi, kamu harus bangunkan ibu kalau mau pip atau beli udut, soalnya ibu takut ditinggal sendirian, katanya. Wah, persediaan udutku lebih dari cukup kok Bu, jadi tidak perlu kemana-mana lagi, jawabku. Nyaman juga ternyata menempati kafling dekat kamar jenazah, bisa terbebas dari lalu lalang orang hingga bisa beristirahat cukup tenang. Dan kendati gelap, tanpa penerangan, bisa terbebas dari cipratan air hujan, karena tempat kami gelar tikar dan karpet terlindung oleh tembok setinggi sekitar setengah meter. Sambil tiduran, agak merapat karena sempitnya ruang yang ada, Buhar mengajak aku ngobrol tentang banyak hal. Dari soal kerinduannya pada Dewi anaknya yang hanya bisa pulang setahun sekali saat lebaran sampai ke soal penyakit yang diderita Pak Hartono. Menurut Buhar, penyakit diabetes itu diderita suaminya sejak 8 tahun lalu. Dan karena penyakit itulah penyakit radang lambung yang datang belakangan menjadi sulit disembuhkan. Katanya penyakit diabetes bisa menjadikan laki-laki jadi tidak mampu ya. Kata siapa Hadi? Kata artikel di sebuah koran. Jawabku agak tergantung. Aku merasa tidak enak berkomentar seperti itu terhadap penyakit yang diderita suami Buhar. Rupanya kamu gemar membaca ya? Benar kok itu. Makanya penyakit kencing manis di samping menyiksa suami yang mengidapnya juga berpengaruh pada istrinya. Untung ibu sudah tua, ujarnya. Merasa tidak enak, topik perbincangan itu dapat membangkitkan kesedihan Buhar, akhirnya aku memilih diam.
Dan aku yang tadinya tiduran dalam posisi telentang setelah udut, mengubah posisi tidur memunggungi wanita itu. Sebab kendati sangat senang dempetan, aku tidak mau dianggap kurang ajar, sebab aku tidak tahu secara pasti jalan pikiran Buhar yang sebenarnya. Tetapi baru saja aku mengubah posisi tidur, tangan Buhar terasa mencolek pinggangku. "Tidurmu jangan memunggungi begitu. Menghadap ke sini, ibu takut," katanya lirih. Aku kembali ke posisi semula tidur telentang. Namun, karena posisi tidur Buhar kelewat merapat, maka saat berbalik posisi, tanpa sengaja lenganku terenggolkan. Apanya itulah pokoknya. Memang belum senggol secara langsung karena ia menggunakan daster dan selimut yang menutupi badannya. Malangnya Buhar, bukannya menjauh atau merenggangkan badan, tetapi malah semakin merapat seperti anak kecil yang ketakutan saat tidur dan mencari perasaan aman pada ibu. Akhirnya, dengan keberanian yang kupaksakan, karena ku yakin saat itu Buhar belum pulas tertidur, aku mulai mencoba-coba kerja sampingan kreatif. Seperti yang dimauinya, aku mengubah kembali posisi turu, miring menghadapnya. Sampai di situ, aku berlaku seolah-olah telah mulai lelap tertidur sambil menunggu reaksi kreatif. Reaksinya, Buhar terbangkit dan menarik selimut yang dikenakannya. Selimut besar dan tebal itu ditariknya untuk dibentangkan sekaligus menutupi, jadilah kami makin berhimpitan di bawah satu selimut. Akhirnya, ketika aku nekat meremas telapak tangannya, dan ia membalas dengan remasan lembut, aku jadi mulai berani berkreasi lebih jadi. Ia mengihiu, tetapi tidak menolak kerja sampingan yang mulai kreatif itu. Ku ketahui secara pasti, ia tidak menolaknya. Malah dibimbingnya secara mandiri dan kreatif seperti keinginanku dan juga keinginannya. Akhirnya, malam itu terjadilah suatu pekerjaan kreatif yang semestinya tidak boleh kami lakukan malam hari. "Mau apa, Hadi? Jangan di sini ya, nanti ketahuan orang," katanya lirih. Tidak apa-apa, gelap kok. Orang-orang juga sudah pada tidur dan tidak bakalan kedengaran karena hujannya makin besar," kataku. Hujan saat itu memang semakin deras, entah karena mempercayai omonganku atau karena saking semangat kreatifnya yang lama terpendam, ia mau saja ketika kejadian kreatif selanjutnya. "Maaf, adegan selanjutnya kami tahan ihik-ihik ya guys. Hehehe." Cukup lama kami terdiam setelah pertandingan game kreatif panjang yang melelahkan. "Semestinya kita tidak boleh melakukan itu, Hadi. Apalagi bapak lagi sakit dan tengah dirawat," katanya sambil masih tiduran di dekatku. Aku mengira ia menyesal dengan peristiwa yang baru terjadi itu. "Maaf soalnya tadi," kataku gugup. "Tetapi tidak apa-apa kok. Saya juga sudah lama ingin bekerja kreatif yang seperti itu. Soalnya, sejak 5 tahun lebih Pak Har terkena diabetes, ia menjadi sangat jarang memenuhi kewajiban kreatifnya. Bahkan sudah 2 tahun ini, kekreativitasannya sudah tidak berfungsi lagi. Cuma, kalau suatu saat ingin bercukur-cukur lagi, kita harus hati-hati. Jangan sampai ada yang tahu dan menimbulkan aib di antara kita," ujarnya lirih. Betapa lega hatiku saat itu, ia tidak marah dan menyesal dengan yang baru saja terjadi. Dan yang membuatku senang, aku dapat berkreasi secara kreatif kepadanya. Kendati aku merasa belum plong, karena semuanya dikerjakan di kegelapan, hingga keinginanku untuk melihat belum kesampaian. Dan seperti yang dipesankannya, aku berusaha mencoba bersikap sewajar mungkin saat berada di antara orang-orang, seolah tidak pernah terjadi sesuatu yang luar biasa kreatif di antara kita. Kendati aku sering harus menekan kreativitas yang menggelegar akibat darah mudaku yang gampang panas saat berdekatan dengannya. Dan sejak itu, lokasi teras di belakang kamar jenazah menjadi saksi. Sekitar 3 kali pekerjaan sumbang kami. Kerjaan sumbang yang terpaksa kuhentikan seiring kedatangan Bu Hartini.
adik Pak Hartono yang bermaksud menengok kondisi sakit kakaknya. Hanya terus terang sejak kehadirannya, ada perasaan kurang senang pada diriku. Sebab sejak dia ada yang menemani merawat suaminya di rumah sakit. Kendati aku tetap diminta untuk membantu mereka dan selalu berada di rumah sakit, aku tidak lagi dapat menyalurkan kekreativitasanku. Hanya sesekali, kami pernah nekat mencukur kukuk di kamar mandi ketika semangat kreatif yang ada tak dapat ditahan. Itu pun secara kucing-kucingan dengan Butini dan segalanya dilaksanakan secara tergesa-gesa hingga tetap tidak bikin plong kami berdua. 41 hari, 41 malam berlalu dengan sangat kreatif meskipun ada bolong-bolongnya, tak pernah bosan kami bercukur ruku. Sampai suatu ketika saat Pak Har telah siuman dan perawatannya telah dialihkan ke bangsal perawatan yang terpisah, Butini menyarankan kepada Bu Har untuk tidur di rumah. "Kamu sudah beberapa hari kurang tidur, Mbak. Kelihatannya sangat kelelahan. Coba kamu kalau malam tidur bareng 1 atau 2 hari di rumah hingga istirahat yang cukup dan tidak jatuh sakit. Nanti kalau kedua-duanya sakit malah merepotkan, biar yang nunggu Mas Har. Kalau malam aku saja ditemani Dik Hadi, kalau mau," ujarnya. Bu Har setuju dengan saran adik iparnya. Ia memutuskan untuk tidur di rumah malam itu. Maka hatiku bersorak karena terbuka peluang luas untuk bersamanya di rumah. Tetapi bagaimana caranya pamit pada Butini kalau aku ikut-ikutan pulang untuk tidur di rumah? Apa tidak mengundang kecurigaan? Aku jadi berpikir keras untuk menemukan jalan keluar dan baru merasa plong setelah muncul selintas gagasan jenius di benakku. Sekitar pukul 10 malam, lewat telepon rumahnya. Wanita itu masih terjaga dan menurut pengakuannya tengah menonton televisi acara Komandan Andre Taulani. Maka nekat saja aku sampaikan niat baikku kepadanya dan ternyata ia memberi sambutan cukup baik. "Kamu nanti memberi tanda kalau sudah ada di dekat kamar ibu ya. Nanti pintu belakang ibu bukakan dan sepeda motornya ditinggal saja di rumah sakit, biar tidak kedengaran tetangga. Kamu bisa naik becak untuk pulang," katanya berpesan lewat telepon untuk tidak mengundang kecurigaan. Sekitar pukul 11 malam, aku masuk ke bangsal tempat Pak Har dirawat menemani Butini. Namun, setengah jam sesudahnya, aku pamit keluar untuk nongkrong bersama para satpam rumah sakit, seperti yang biasa aku lakukan setelah kedatangan Butini. Di depan rumah sakit, aku langsung meminta seorang abang becak mengantarku ke kampungku yang berjarak tak lebih dari 1 kilometer. Segalanya berjalan sesuai rencana setelah aku ketuk 3 kali pintu kamarnya. Tok tok tok. Ku dengar suara dia berdehem dan dari pintu belakang rumah yang dibukakannya, secara pelan-pelan aku langsung menyelinap masuk menuju ruang tengah rumah tersebut. Rupanya, bertemu di tempat terang membuat kami sama-sama kikuk, sebab selama ini kami selalu bekerja kreatif di tempat gelap di teras kamar jenazah. Maka, aku hanya berdiri mematung, sedangkan dia duduk sambil melihat televisi yang masih dinyalakannya. Cukup lama kami tidak saling bicara, sampai akhirnya ia menarik tanganku untuk duduk di sofa di sampingnya. Setelah keberanianku mulai bangkit, aku mulai berani menatapi wanita yang duduk di sampingku. Dia ternyata telah siap berkreasi kerja kreatif, terbukti dari duster tuifis yang dikenakannya. Semula, dia memintaku mematikan dulu saklar lampu yang ada di kamar itu. Tetapi aku menolaknya. "Saya ingin melihat segalanya kepemilikanmu," kataku. "Tetapi aku malu, Hadi. Soalnya aku sudah tua," balasnya. Persetan dengan usia, di mataku dia masih menyimpan magnet yang mampu mengkreatifkanku.
Malam itu, aku dan dia asyik bercanda bercukur-ukuk dalam pertempuran game kreatif lebih dari 3 kali, termasuk di kamar mandi yang dilakukan sambil berdiri. Dan ketika aku memintanya kembali game yang keempat kali, dia menolaknya halus. "Ibu, pegel sekali Hadi. Mungkin sudah terlalu tua hingga tidak dapat mengimbangi kreativitas orang muda sepertimu. Dan lagi ini, sudah mulai pagi. Kamu harus kembali ke rumah sakit agar Butini tidak curiga," katanya. Aku sempat mencifok saat dia hendak menutup pintu belakang rumah mengantarku keluar. Indah dan juos rasanya. Usia Pak Har ternyata tidak cukup panjang. Selama sebulan lebih dirawat di rumah sakit, ia akhirnya meninggal setelah sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di Semarang. Di Semarang, aku pun ikut menunggu bersama Bu Har, serta Butini. Selama seminggu juga ada Mbak Dewi dan suaminya yang menyempatkan diri untuk menengok. Hingga hubunganku dengan keluarga itu menjadi kian akrab, namun pekerjaan sumbangku dengannya terus berlanjut hingga kini. Bahkan kami pernah nekat bercukur-ukuk di belakang rumah keluarga itu karena kami sama-sama tidak sabar. Sementara di ruang tengah, banyak sanak family dari keluarganya yang menginap. Entah kapan aku akan menghentikannya, mungkin setelah semangat kreativitas ini telah benar-benar padam, tamat. Begitulah kisah pengalaman antara aku dan Bu Har, Ibu RT di kampungku. Membantu orang lain tanpa pamrih dapat membawa kebahagiaan yang abadi. Itu dapat membantumu membangun hubungan jangka panjang, membuka lebih banyak pintu untukmu, dan membawa kesuksesan yang berarti. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh ya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.